Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother, minta tepuk tangannya dulu dong. Kenapa saya ada tepuk tangan? Karena hari ini Agripatria TV ya kedatangan salah satu tokoh senior dari dunia komedi, dunia lawak. Nanti pengen tahu banget kayak kira-kira bagaimana cerita-ceritanya. Brother mesti dengerin ya. Ada kiat bagaimana kalau brother punya keinginan menjadi seorang komedian atau seorang pelawak, ya kan? Atau gimana caranya punya grup gitu kan. Nah ini, beliau ini Mas Ribut. Mas Ribut ini pokoknya dia selalu berpesan jangan ribut. Iya. Oke, ya, paham. Udah berarti udah nggak ribut sekarang? Enggak dong, nggak ribut. Karena kan belum ngomong. Ribut. Oke, brother kita pengen kenal dulu siapa sih sosok dari Mas Ribut ini, dan di depan saya juga kanan kiri nih, ya inilah. Ini suka ribut. Ya. Lu dengerin makanya Bang bilang. Ya, nah, lu belum apa-apa yang ribut aja nggak ribut, lu gimana sih? Oke, Mas Ribut, saya pengen Mas Ribut memperkenalkan diri dulu. Siapa sih Mas Ribut nih yang sebenarnya nih, karena di dunia Sri Mulat, tahu. Di dunia Patrio zaman dulu salah satu penulis skripnya Patrio. Terus kemudian di semua station sampai terakhir saya dengar masih pegang siapa di net. In the house, ya kan. Nah, pokoknya kalau pengen tahu bagaimana cara membuat skrip, bagaimana menjadi seorang pelawak, bagaimana memiliki sebuah grup, ini Mas Ribut. Silakan Mas Ribut. Ya, terima kasih. Memang saya dulu penulis beberapa program komedi, bahkan Tetangga Pindah aja saya nulis naskahnya. Kayak gitu. Dengerin dulu. Ini saking hebatnya Tetangga Pindah skripnya dia nulis. Terus. Jadi gini, Bang Akri, nama dulu ya. Kenapa saya namanya Ribut? Sebenarnya lengkapnya Ribut Kennedy. Ribut Kennedy. Ya. Itu nama KTP? Bukan. Oh, apa hubungannya dengan Presiden Amerika? Itu sebenarnya menjadi filosofi hidup saya. Ribut itu artinya selalu berseri dan lemah lembut. Saya akan berusaha berseri dan lembut kepada setiap orang. Mau dia baik terhadap saya atau dia nggak baik terhadap saya, itu pegangan saya. Kennedy itu dari bahasa Jawa, bukan Kennedy Presiden Amerika. Kennedy itu kalau bahasa Jawa artinya disuruh makan. Kalau dibilang misalnya gini, Bang Akri, Kennedy sama bapak, masa Bang Akri suruh makan sama bapak. Hidup itu sehingga disuruh makan. Iya. Makan bukan ngisi perut aja, tapi ngisi ini, ngisi hati, iman itu ngisi orang hidup. Iya. Karena kalau mengisi ini juga kayaknya perutnya udah lumayan. Ya. Maksudnya itu bukan artinya hanya makan untuk fisik, tapi juga kita harus makan untuk jiwa, untuk hati kita, otak juga begitu. Nah, jadi nggak ada hubungannya antara ribut dengan rusuh, nggak ada ya? Nggak ada. Nama saya Ribut, bapak saya namanya Geger. Seru banget. Kakek saya namanya Gempar. Pokoknya kita dari keluarga huru-hara lah. Jangan karena kerusuhan, Bray. Kalau Mas Ribut harus sering istighfar. Iya. Karena gempar terus. Buat keributan. Itu tadi sepintas tentang nama. Memang di samping itu dulu saya baca sebuah buku ya, di komedi itu statusnya profesi yang tidak ada buku pintarnya. Mau jadi dokter ada bukunya. Betul. Mau jadi ustadz ada bukunya, ada sekolahnya. Mau jadi pengacara di lawak nggak ada sekolahnya, nggak ada buku pintarnya. Berarti menurut Almarhum Aswindo profesi Pak itu profesi yang paling luar biasa dan istimewa. Karena tanpa buku pintar loh. Iya. Sedih banget. Dia mau jadi kenapa? Ini walaupun lama tapi masih lucu. Dan sekarang masih dipakai sama. Ya. Sampai di mana tadi? Buku. Lawak ada bukunya. Diuntungkan pada era saya dulu ada buku. Boleh dibilang tuh buku ini Ci, bagaimana melawak yang baik dengan itu yang menulis namanya Mbah Guno. Orang yang mengklaim dirinya sebagai pelawak pertama di Indonesia. Jadi dosen di ISI Jogja, sekarang udah meninggal. Kalau nggak percaya boleh nyusul. Dulu aja. Masa lu mau bikin grup di sana? Di sini aja nggak lucu. Jadi kalau bicara kadang-kadang sering banyak pelawak, terutama adik-adik yang muda ketika tanya, lucu itu apa? Nggak ada yang tanya, lucu itu apa? Nggak tahu, abstrak banget. Kalau itu berani jadi pelawak ya adik-adik sekarang, lucu itu apa? Lucu bisa membuat orang itu akibatnya. Lucunya sendiri itu apa? L-U-L C-C-C-U-U. Lucul. Jadi bagaimana misalnya gini, saya mau buka warung Sarasem, kalau saya nggak tahu Sarasem bagaimana bisa buka warung? Buka pecel harus tahu pecel. Sama lucu itu apa Kak? Bagaimana pelak menjadi lucu kalau tidak tahu artinya lucu? Kalau zaman Sri Mulat dulu definisi lucu adalah lucu is aneh, aneh is lucu. Di Sri Mulat ini dulu. Makanya itulah Sri Mulat itu pada aneh-aneh. Kumis di sini, ada yang di sini, ya kan? Pakai jas, pakai belangkon, ya kayak gitu-gitu.
serba lucu. Sini tompelnya, tompel senior. Pakaiannya juga yang garis-garis gede. Nah, saya pengen Mas Tuku ceritain juga bahwa orang-orang yang lucu itu aneh-aneh itu lucu. Di antaranya tadi tuh ada yang pakai tompel, ada yang pakai kumis. Contoh Pak Haji Jojo. Dan sebelum Pak Haji Jojo juga di Sri Mulat ada. Hampir semua pakai kumis. Cuma antara Timbul, Gepeng, Pak Tasan, Basuki, Paul beda-beda kumisnya. Biar kelihatan aneh. Karena dulu Pak Teguh itu definisinya, Pak Teguh itu pemiliknya Sri Mulat almarhum. Definisinya lucu es aneh lucu. Misal begini, waktu itu di Jawa, orang pergi ke sawah naik sepeda. Tapi laki-laki, perempuan bunceng. Suatu saat ada perempuan pakai kain Jawa naik sepeda, aneh kan? Pertama kita lihat jadi lucu, tapi kalau tiap hari dilihat udah nggak lucu lagi. Makanya ngelawak juga gitu. Jangan diulang-ulang terus. Kalau secara pola boleh diulang-ulang, tapi isinya harus ganti-ganti. Iya. Terus kalian pernah dengar nggak sebenarnya lucu atau pelawak itu asal usulnya dari mana? Udah pernah dengar? Belum pernah. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini kontraknya ditandatangani dulu kayaknya. Namanya juga Apri TV. Masa nggak pakai surat kontrak kan gitu? Iya. Jadi sudah disiapkan. Oh, tenang. Siapkan amplop. Disiapkan kontrak. Kontrakan di belakang. Jadi gini Ji, dulu sebelum Republik menjadi negara Republik kan dulu kerajaan-kerajaan. Ada Majapahit, Mataram, Demak dan sebagainya. Nah dulu di sebuah kerajaan itu kayak kantor, kayak departemen, ada bagian-bagian lain. Sama di kerajaan itu dulu juga ada namanya juru. Juru itu sebutannya aja. Juru misalnya jurudang, juru pengangsu. Itu artinya logistik. Jurudang itu dari kata adang atau masak nasi. Pengangsu itu ngambil air dari sumur ke tempat untuk ke dapur. Itu juru pengangsu. Terus ada lagi juru taman, itu yang bagian misterius. Terus ada lagi namanya abdi, itu kan abdi disebutnya. Abdi Ocecean. Abdi Ocecean itu adalah ketika raja sedang bete, sedang suntuk, dia dipanggil untuk cerita apa saja. Nah biasanya abdi ini menceritakan tentang kehidupan tragis di luar keraton. Misalnya orang mau masak nggak punya beras itu, dia nyuri beras tetangga. Pas mau dimasak konangan, itu kan tragis. Tapi kalau dilihat oleh seorang raja yang selalu kecupan jadi komedi. Sejak itu muncul istilah kehidupan itu kalau dari dekat tragedi, dari jauh komedi. Contoh, misalnya dulu aja waktu masih muda nih, sekolah bolos nih, nggak ketahuan mau bokap kan, tapi pas mau pulang, temennya udah pada pulang, kok dia baru pulang, akhirnya ketahuan. Saat itu kan jadi ketakutan, tapi kalau nanti diciptakan jadi komedi. Maka kehidupan itu dari dekat tragedi, dari jauh jadi komedi. Nah, tadi kalau saya bilang Kak, lucu itu apa? Kalau menurut Sri Mulat dulu lucu aneh lucu. Tapi sebenarnya sekarang udah berkembang. Lucu itu apa? Lucu itu adalah permainan logika. Kalau ada logika yang dijungkir balikan, di sana dijamin lucu. Baik secara verbal ataupun secara slapstick. Kalau secara slapstick, misalnya gini. Orang sedunia ini mau suku apapun, mau pendidikannya apapun, kalau minum pasti gelasnya masuk ke mulut. Kita geser ke sini. Jadi lucu kan? Karena ada logika yang kita berak. Iya kan? Atau kita geser ke sini. Nah gitu kan? Lucu tapi bego ya. Iya. Bego-bego itu jadi lucu. Itu secara slapstick yang sekarang masih dipakai. Telepon halo, ini sekarang antri aja masih pakai halo. Kalau secara verbal, ketika kata-kata itu dirubah itu aja, udah jadi lucu. Makanya punya anak di sekolahan, misalnya kayak gitu ya kan sekarang masih dipakai itu. Kita harus saling silaturahmi kayak gitu. Itu namanya ada kata yang diplesetkan atau dijungkir balikan. Selama ada parodi atau penjungkir balikan logika dijamin lucu. Lihat film Warkop juga begitu. Dan satu lagi, ini khususnya untuk adik-adik yang muda nih, harus tahu bahwa lucu itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus dibangun dulu, diplanting istilahnya. Misalnya Haji Entun tahu-tahu jatuh atau pincang, orang nggak akan ketawa. Tapi tahu sebabnya tadi pincang tuh, dilempar cobek sama bininya kayak gitu ya misalnya gitu. Jadi lucu itu, ini penting kita bahas, lucu itu nggak bisa tiba-tiba. Kalau harus dibangun dulu awalnya apa? Ngerti nggak Tapi maksud? kalau stand up comedian Bang Sama. Di konsep namanya ada premis dulu kan. Premis. Membangun premis dulu. Dibangun di set up sampai ke punchline. Di komedi kita juga gitu. Saya akan tanya dulu pasti. Bajunya baru ya? Iya. Ini beli toko? Enggak.
ngambil jemuran. Kan saya harus giring dulu beli toko. Enggak ngambil jemuran, itu aja marah. Iya beli toko lah. Enggak, kirain toko apa di pasar apa di mall kan kayak gitu. Ini dari kain, bukan dari seng. Enggak gitu Ji, ini kain kaos. Ya dari kaos sama si Bud. Ini dijahit pakai benang enggak pakai kawat. Artinya harus ada yang lurus dulu. Kalau saya enggak lurus tiba-tiba Ji saya langsung belokin, enggak dapat penonton. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya dikelambenin dulu baru diudari. Ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris dari hidup. Iya. Kan ada Inggris juga ada Inggris British ya. Ini mungkin Jawis kan. Bisa. Jadi itu makanya sebelum jadi pelawak ngerti dulu lucu itu apa. Terus lucu itu kan medianya hanya dua, verbal sama slapstick. Slapstick itu main fisik. Enggak semua, jarang pemain yang atau pelawak yang dua-duanya bisa. Paling ada kuat di verbal. Termasuk teman-teman Patria itu kuat di verbalnya dibanding slapstick. Kalau Srimulat slapstick karena berangkat dari panggung. Kalau beliau kenapa berangkat kuat dari slapstick karena berangkat dari radio. Betul. Nah, kalau dia kuat dari Taman Puring. Karena ada mistik sih. Jadi berangkat dari mana? Kalau itu kan dua ya Bang Haji. Tadi apa Bang? Slapstick sama verbal. Kalau dia beda tiga. Apa? Sama santet. Main santet dia. Dari jauh dia. Nah, terus Mas Ebot, itu dua yang udah kita dapat ya. Lucu itu apa? Ya kan? Terus kemudian bagaimana melucu? Ya kan? Sampai sejarahnya lucu. Nah, kadang-kadang ini lucu itu bisa kayak orang-orang sekarang. Dulu yang disebut pelawak itu karena punya grup. Ya kan? Mereka kelihatan tadi tuh harus digiring, harus harus. Nah, ada kecenderungan orang sekarang ini menjadi seorang pelawak tapi tidak punya grup. Apakah itu disebut pelawak juga? Maksudnya yang tidak bergrup. Kan yang kita tahu pelawak itu ada grup ini, grup ini, grup ini. Ya. Betul yang Pak Dikatakan Haji Akri dulu di era kita ini grup sistemnya. Dulu ada namanya Bagio CS. Mungkin ada ini belum ngalami kalau zaman TVRI gitu. Surya Group, grup raksasa yang bisa Palapa, Jakarta, Dian Group, terus Pelita, Tomtam. Itu grup-grup yang andal dulu. Nah, grup pelawak dulu diuntungkannya bagi pemirsa dulu enak karena masing-masing grup itu beda-beda taste-nya atau cara mainkan. Makanya kita kalau lihat pelawak dulu sama juga kita masuk ke supermarket ada macam-macam item. Tomtam, Patrio, Bagito, Diamond, ini aja udah beda-beda cara main. Walaupun temanya sama, ngomongin tentang korupsi kan, tapi eksekusinya beda-beda. Itulah hebatnya pelawak. Ketika grup nggak ada, akhirnya jadi seragam setelah pelawak itu. Dan tren memang sudah berubah. Sekarang sulit untuk menjaga, misalnya saya bergrup, sulit untuk menjaga eksistensi grup. Kenapa? Karena kadang-kadang TV hanya minta satu. Gue cuma butuh Haji Akri, gue butuh Fartok, gue hanya butuh Eko. Itu bisnis yang sekarang kan gitu. Kalau dulu TV ngambil pelawak pasti satu grup. Grup ya. Itu sampai RCTI masih ngalamin masih grup Jakarta, Yusuf Bagio, Yusuf Srimulat, Patrio, ya gitu. Sekarang grup cuma karena apa ya? Mereka kan kapitalis. Yang gue mau, gue aja. Kalau yang gue nggak mau. Nah, untuk menjaga solidaritasnya gimana Bang? Supaya solid. Kalau sulit secara agak sulit memang sekarang. Kalau era sekarang nggak sulit. Jangan jauh-jauh dah. Kita mau bikin grup ini, Cara nyari orang itu tuh. Ya. Sebelum kita terjadi apa tadi? Ya untuk konsisten itu ya. Konsisten. Nah agak sulit ya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Bisa misalnya gini. Kalau dulu grup ibaratnya gini, mati hidup ya bertiga. Ada job, nggak ada job ya bertiga. Itu udah. Kalau secara fungsi Pak, memang dulu begini. Kalau grup itu harus ada leader itu pengumpan kayak Cahyono lah misalnya, kayak Firman, kayak Berry di Empat Sekawan dan seterusnya ya. Ini leader. Terus ada joker. Kalau di Jakarta tuh leadernya Cahyono, jokernya si Jojon. Udah. Leader itu tugasnya apa sih? Ngumpanin aja. Pengumpan kan. Ngiring, umpan. Ya, ngiring. Terus joker itu hanya predator, makan aja udah. Ada satu lagi, istilah saya ini saya sebut ini apa namanya troublemaker. Troublemaker itu gini, dia pembuat masalah. Kalau dia ketemu leader, dia jadi joker. Tapi kalau dia keluar pertama sama joker, dia jadi leader. Ternyata ada strateginya. Ada. Dulu misalnya contoh kalau di Smart, Mami sama Polo pasti Mami yang ngumpan, Polo yang jadi joker. Tapi kalau Polo ketemu Tesi, mau nggak mau Polo yang ngumpan, Tesi yang jadi joker. Tapi kalau seperti itu. Tapi kalau nanti ada Mami, ada politis ya di sini Polo yang jadi troublemaker. Di Patrio juga begitu. Cuma kehebatan Patrio ini atau spesifik Patrio adalah gini, tiga-tiganya bisa ngelit, tiga-tiganya bisa di joker, itu susah. Jakarta aja yang bisa ngelit cuma Cahyono. Jojon nggak bisa, nggak bisa. Ya kan? Kalau di Patrio ini Eko ketemu Haji Akri bisa Akri yang ngelit. Dengan cara celak-celaknya khas gaya Betawi itu, ya kan? Tapi kalau Parto ketemu Akri bisa Parto yang ngelit.
atau Agri ketemu Eko atau Englit Eko. Nggak semua grup bisa begini. Saya nggak mau sebutkan grup yang lain ya. Tapi ada grup yang ini terus yang keluar pertama karena dia bisa ngeliat. Ini jadi jogger, ini pasti ketiga, ada yang begitu. Makanya kalau di Patriot dulu kalau masih pada bisa lihat di YouTube itu bisa diputar keuntungannya Patriot dulu gitu. Karena semua bisa jadi jogger, bisa jadi leader. Jadi nggak tergantung harus yang keluar terus terus. Itu kelebihan dari Patriot. Ada latihannya nggak sih Bang kalau dulu? Nah kalau bicara latihan gini, sebenarnya secara seringnya tuh tidak ada kok latihan seperti orang latihan drama. Tapi kadang-kadang ngobrol saya anjang sana sini, Swan Gaji ngobrol biasa itu bagian dari rehearsal. Gitu. Paling toh kalau menjelang over nih, paling cuma sedikit aja janjian. Ntar pertama kita membahas masalah motor, itu tukang ojek, tukang mekanis, mainnya nggak jauh dari itu. Tukang ojek. Itu aja. Latihan secara benar-benar latihan kayak teater nggak ada. Maka kalau bahasa peladul ada spare, misalnya mau over itu maupun juga on air. Cuma kalau on air bedanya ada si yang briefing. Kalau over ya bertiga aja. Kalau ntar pertama lu mau ini ngomongin masalah ojek. Udah mikir langsung masing-masing langsung ngoding karena udah kebiasaan. Bagaimana itu nanti jadi dar gitu. Latihan secara benar-benar kayak teater nggak hebat apa grup lawak nggak ada. Jadi spontan aja lah jatuhnya. Boleh dibilang spontan tapi ada prepare. Misalnya gini, nih contoh ya. Ci, ntar pertama ngomongin tempe ya. Oke, kedua pisang goreng, ketiga gado suri. Keempat ubi. Oke, udah punya 4 kan. Selebihnya kan ambil dari penonton. Ketika gue pikir selebihnya ke depan. Karena kurang 6. Jadi misalnya saya main pisang, kok belum der ya? Langsung ke urutannya saya tadi, habis itu tempe. Wah langsung dilompatin aja. Itu bagaimana bisa begitu? Ini sama kok. Nanti kalau udah main, udah jam terbang, ini hati ini sama. Gue belum ngomong aja Haji udah tahu. Begitu gue teriak nasi goreng, Haji tahu. Oh berarti gue siap kol, siap bawang merah. Itu contoh ya, itu namanya chemistry. Nah chemistry itu bisa gitu gimana? Dibangun dengan jam terbang. Nah kalau dulu Mas Ribut jadi apa nih? Kan leader. Oh leader, dengan giring gitu ya? Ya. Zaman apa dulu taman apa sama safari ya? Safari namanya. Iya. Ini pelawak langganan nih. Leader. Buat di kamera Ria juga. Jadi leader itu memikirkan benang merah sama setelah ini gue ngumpan apa nih? Walaupun tadi udah sebagian dibahas. Bisa aja kita siapkan malah nggak keluar sama sekali. Kalau over lihat situasi. Ternyata misalnya, nah penonton itu juga ada 2 macam, homogen dan heterogen. Penonton homogen itu masa gini, kita ngisi reuni alumni UI Fakultas Kedokteran itu homogen, semua yang datang tuh kedokteran. Lebih mudah itu. Kita ngomongin tentang kedokteran aja. Misalnya satu contoh, ini ngomong kedokteran nih, penyakit apa yang media penularannya dari kertas? Nggak ada apa? Penyakit yang media penularannya dari kertas. Ini yang dokter semua kertas. Apa? Polio. Jadi kita nyari materi yang gitu. Ini makin gue pikir udah banyak pikiran. Terus ini kan kalau bahasanya dokter kan media penularannya. Jadi seolah kita kayak fakultas kedokteran. Makanya seorang pelatih harus menguasai berbagai disiplin ilmu walaupun cuma kerangkanya doang. Misalnya penyakit apa yang media penularannya lewat center? Nggak ada. Baterai center. Nggak ada apa? Disenteri. Disenteri. Bahasa Jawanya penyakit disenteri. Penyakit apa yang media penularannya lewat alat musik? Ini penontonnya kan dokter semua. Dia ikut mikir. Tapi bukan media penularan lewat alat musik. Kalau tadi kan kertas. Nggak ada apa? Pianuan. Jadi kita menyiapkan materi yang seolah matching ngeblend sama penontonnya karena penontonnya dari kedokteran semua. Lebih mudah sebenarnya. Jadi masih banyak contohnya misalnya gini. Bagaimana cara memeriksa apa bedanya dokter kelamin, dokter mata dan dokter kelamin gitu. Mereka kan ada dokter juga. Jadi nggak terkesan porno dan jorok sih. Kalau perbedaannya dari apa? Dari cara memeriksanya. Kalau dokter mata kan sakit apa Pak? Matanya juga. Dokter kelamin sakit apa Pak? Jadi kalau dokter mata
dibuka matanya. Dokter kami disentil. Ini tidak akan jadi kelihatan porno karena ini penontonnya beda. Kalau bicara kesehatan kan di sana banyak jorok, tapi jadi tidak secara agama kan juga dibenarkan kan seorang dokter kandungan laki-laki pasien wanita karena di kesehatan boleh. Seperti itu cara bahasa kamu. Itu penonton nanti bisa yang ketawanya. Nah gini, lawakan yang bagus adalah ketika Senin dilempar, Rabu orang baru ketawa. Analoginya seperti itu. Jadi dia ambil mikir. Itu akan termemori lama itu. Tapi kalau cetek semua pelak bisa. Tapi bagaimana lawakan yang termemori? Jadi orang mikirnya sampai 1, 2, 3 baru agak delay. Sampai dia ke kamar mandi habis dengerin lawakan, dia kencing sampai dia mulut buang-buang air ketawa sendiri. Iya kan? Lu ngapain? Daripada dimikirin mulut dengan mikirin lawakan tadi. Nah itu kalau penonton nunggu game. Misalnya Dokter Sumarto nanti penontonnya itu bisa saja dari fakultas apa pertanian apa kayak gitu itulah yang atau reuni kalau istilah sekarang kan reuni itu gathering ya kan gathering kalau dulu reuni itu seperti itu satu alma mater tapi ada penonton yang heterogen penontonnya dari tukang becak sampai sarjana campur lah itu sulit juga lapangan terbuka lah ya, karena lucu buat tukang becak buat sarjana nggak lucu iya betul sulit tapi bisa jadi lucu juga karena ternyata tukang becak itu sarjana oh ya itu bisa karena udah nggak ada ini tukang lagi becaknya sarjana tadi tukang becak. Saya punya ide Mas Ribut. Bang Akri jadi pengumpan leader, Mas Ribut jadi joker, saya jadi troublemaker, dia jadi bendahara. Apa sih Mas sebenarnya? Jadi makanya sebenarnya saya bilang ini bukan karena ini. Lagi-lagi profesi itu sangat mulia. Itu tadi nggak ada sekolahnya, nggak ada bukunya. Kenapa mulia? Bahkan seorang pelawak itu bisa menabrak hukum ekonomi. Kalau kemudian saya mau produksi sebuah apa katakanlah ini apa patung-patungan gitu ya perhiasan gitu. Saya modal 10.000 pasti jualnya nggak jauh dari 15.000 karena kalau secara ekonomi kan keuntungannya nggak 30% ya. Tapi seorang pelawak ini contoh waktu itu nggak usah saya sebutkan namanya ya. Dia datang dengan celana katakanlah harga 2 juta, baju 3 juta, 5 juta, dasper 2 juta, 7 juta, sepatu 5 juta, katakanlah 20. Tapi dia sekali tampil offer bisa dibayar 75 juta. Jauh kan ini di produk apa di bisnis apa nggak ada yang seperti itu itu kalau terkenal kalau nggak terkenal kadang-kadang cuma terima kasih banget itu juga nggak ada ada yang mantul kalau nasi kotak minimal semua ngalamin aduh kalau udah cerita ke masa lalu bagaimana sebelum kita ngerti lawakan bahkan sebelum orang ngerti lawakan kita alias kita ngetop gitu dan orang suka lawakan kita hampir semua tadi tuh ngalamin nasi bungkus nasi kotak ya kan kadang-kadang berebut sama ayam loh nanti nah itu kira-kira begitu ya. Kalau brother pengen tahu persis bagaimana membuat lucuan. Nah gini. Jadi saya punya pertanyaan. Apa lucuan sekarang tuh bisa dikemas? Maaf, dulu tuh bagaimana melucu itu pelawak tuh bekerja keras, membangun mood sendiri, membangun mood penonton. Nah sekarang kalau kita melihat tuh pelawak-pelawak tuh banyak juga yang sepertinya dia datang skripnya sudah ada. Terus kemudian setting penonton dengan tepuk tangan sudah ada apa namanya? Instrukturnya apa namanya? Ya. Nah, apakah sekarang ini juga nih kalau pengamatan dari adik-adik muda ini kan pada pengen ngelucu nih. Nah, itu apakah juga itu sebuah lucuan dengan apa namanya? Nah, saya nggak paham itu. Ya, memang karena sekarang komedi ya atau seperti istilah lucuan itu sekarang sudah masuk ke dunia industri. Nah, di sana kalau udah masuk ke industri pasti akan terjadi semacam ini ya, apa ada yang dibantai. Artinya ada gini, bukan kok menghalalkan salah-salah. Kalau industri itu begini analoginya, biarpun dia gombal, ya kan? Jelek, bau, tapi diperes wanginya dia akan pakai. Tapi sekarang kain sutra, tapi diperes nggak apa-apanya, nggak mau gitu. Jadi buat itu yang penting dia nggak berbicara tentang secara idealisme, secara estetika, tapi secara yang penting laku. Karena TV kan swasta, profit oriented kan. Makanya adalah kemarin sebuah talk show yang digawe oleh seorang pelawak yang seperti itu, wah, yang penting laku. Iya. Karena industri begitu, bukan departemen sosial TV itu. Pak, kalau saya lihat, maaf ya, saya potong. Kalau saya lihat pemain sekarang itu dia ngelawak itu kayak kerja, masuk pagi pulang sore, gitu. Kayak apa ya? Kayak kerja. Benar tadi ya disinggung Haji Akri bahwa kalau dulu pelawak itu bermikir, kita berempati grup, gantian, misalnya saya untuk besok show tanggal sekian, saya punya ide, saya yang berikan dan kita benar mikir benar. Bahkan nanti 5 menit sebelum kita naik ke panggung, kita briefing lagi ya, jangan lupa ya.
begitu tampil dang kayak di luar kepala. Benar. Walaupun sebenarnya itu menghafal, tapi karena dimainkan dengan hati kayak spontanitas. Ya fokus ya. Nah kalau sekarang naskah disediain. Iya. Dia datang kadang-kadang baca random asistennya. Ntar kalau nggak ada pelak, yang mohon maaf nih saya juga nggak berani sebutkan ketika di briefing aja. Ntar ada kan di prompter, ada. Yaudah ntar aku baca prompter aja. Tahu kan yang sama si prompter? Kalau dulu kita nggak ada. Kita dulu malah harus saling mengingatkan. Karena nggak ada ngasih prompter, matador nggak ada. Makanya kita ajak bermain dulu, gitu kita ngebangun mood penonton supaya asik dengan kita. Kalau kita diemin aja kita nggak nyaman gitu. Jadi kalau bilang susah, saya tidak bilang mana lebih bagus tuh, saya nggak mau bilang itu ya. Kalau itu kan tergantung selera orang. Artinya mungkin itu bagian dari perkembangan komedi, akhirnya masuk ke dalam industri tadi. Iya. Kalau dulu makanya pelak dulu tuh nyaris nggak ada yang ketawa. Kalau sekarang dulu kalau pelak misalnya Haji ngejuk pasang juga, penonton saya kalau tahu itu hukumnya haram. Pemain sudah tabu loh. Kalau sekarang kan melucu sendiri, ketawa sendiri, bahkan kadang lebih gelian dia daripada penonton. Iya, sampai penonton jadi dua bingung. Ini apa sih? Benar. Apa yang lucu sih gitu? Bahkan kayak nggak kelihatan yang lawak dengan lawak, itu dia main sendiri. Makanya dulu pernah di sekitar tahun 2007 atau 2008, saya lupa persisnya. Itu saya pernah menghadiri sebuah simposium itu dari berbagai profesi. Itu ada pertanyaan begini ke saya waktu itu, Mas, kalau dulu kita nonton lawak itu kita dihibur. Kalau sekarang saya nonton lawak kok saya ngeliat orang cengengesan ya Mas. Iya kan? Ngeliat orang bercanda kan. Benar, bercanda mau menghibur tuh beda. Iya kan? Kok saya suruh hanya ngeliat orang bercanda cengengesan gimana? Saya nggak mau komentar terlalu banyak kan, karena ya saya bilang ya itulah industri gitu. Karena emang adik-adiknya juga bermain. Ya kan kalau senior kan junior yang bermain. Jangan kata tuh orang senior sendiri juga nggak bisa ngajarin deh. Ya gitu kan. Karena memang sudah pakemnya sudah begitu yang sekarang. Dan dulu itu benar-benar yang apa ya istilahnya, benar-benar kayak meras otak kalau nama itu. Tuh. Walaupun udah di briefing ya si Haji Parto, kok di briefing, setelah di briefing terus Mika santai enggak, Mika mikir bagaimana hasil briefing tadi itu eksekusinya kan tergantung. Walaupun di naskah bagus, kalau dia mainkan nggak bos, makanya kalau dilawak kayak Patrio, kayak Simulat, kayak Bagito Show itu ya lucu dan tidak itu tergantung pemain. Naskah itu bisa menjadi tai kucing. Naskahnya bagus, kalau mereka memainkannya nggak dapat, nggak ada artinya. Artinya apa? Ketergantungan dengan pemain sangat tinggi. Gitu. Makanya mood main harus terjaga. Wah, setuju. Betul. Kadang-kadang kalau udah mood itu kita nggak mikirin setting kayak dekor kayak apa, tembok lurus aja bisa. Tembok semua bisa di zaman itu ya, termasuk kalau dari generasi semula Bagio Sepatnya kan Patrio ini termasuk generasi terakhir. Kalau bicara grup nih. Setelah itu nyaris tidak ada grup. Ya sampai sekarang nggak ada lagi. Ya makanya generasi termuda. Oh, aku terakhir. Iya. Aku cucu. Dari mulai Bintang Bijak dan nama Basio, ada Pak Bagio, CS, ada macam-macam lah dulu yang jam itu sampai grup sampai akhirnya terakhir Bagito dari Warkop, Bagito, Patrio. Setelah itu nggak ada grup lagi. Kalau ada itu hanya grup abal-abalan yang nggak jadi. Contoh kayak Sembako nggak jadi. Karena belum ngetop sudah pada melacur kemana-mana dulu istilahnya. Wah, Cagur. Kalau Cagur Mas Ribut itu termasuk? Ya, itu juga termasuk juniornya Patrio. Ya boleh dibilang itu junior Patrio. Walaupun dia grupnya secara umur lebih pendek daripada Patrio. Terus keburu TV main ngambil Dendi dulu sampai akhirnya tiga-tiganya diambil masing-masing dan sampai akhirnya sekarang mereka juga udah bubar. Kadang-kadang ada juga yang grupnya pelawak tapi sebelum naik grupnya sudah main masing-masing deh katanya. Dipanggil di sini main di sini presenter lah apa segala macam. Sinetron lah segala macam lagi. Ada yang diajak dagang lah, diajak pakaian segala macam, jualan narkoba. Wah. Dulu. Tapi sempat dari panggung paling miskin nggak Mas? Artinya di pengalaman, artinya menjadi seorang pelawak itu siap untuk tidak dibayar, kata gitu. Ya. Artinya karena ada bahasa gini, lu ukurannya jam terbang dulu, jangan bicara duit. Kata kita kan. Ya. Nah, sempat nggak ngalamin kedua? Ngalamin. Jadi zaman kita dulu tuh masih sering jadi korban janji-janji doang. Udah Mas, ini mau ada segini nggak apa-apa. Ini pertama, besoknya ini panjang Mas. Kita kayaknya mau kan, karena janji. Ternyata ya cuma satu itu nggak panjang-panjang. Yang panjang itu kesedihan kita. Larut itu kesedihan. Bikin bakalan jadi rutin acara itu gitu. Apa siapa aja sih yang paling berkesan dulu waktu manggung? Paling enak gitu. Saya dengar kan terakhir kemarin tuh sama Mas Tarzan. Ya, kalau bilang paling enak sebenarnya kalau saya pribadi lebih begini sebenarnya. Kalau secara idealisnya memang nggak ada. Untuk klop banget itu perlu ya. Mungkin kalau
Haji Apri kalau ditanya paling klop ya udah sama temennya bertiga itu kan karena itu bangun lama itu. Tapi zaman saya tuh udah mulai grup itu sudah sekedar nama. Sering kejadian gini, misalnya Haji ini punya grup sendiri, Patro, saya punya grup kalian bertiga. Tiba-tiba Haji ngajak, Mas Eko bisa tangan kosong ikut saya. Dia nggak cerita sama Eko, nggak cerita Patro, saya juga nggak ngomong sama kalian. Jadi ini grup tolongan. Tapi nanti akhirnya ketahuan, karena panitia kan itu juga. Itu pemain bola tarkam. Iya, benar tarkam. Itu juga menjadi pemicu grup itu pada bubar karena ya itu pengkhianatan seperti itu. Cuma kita dulu penyelesaiannya secara bercanda. Akhirnya ketahuan kan, misalnya nih Haji akhirnya ketahuan sama Eko, biasanya disinggung-singgung. Kemarin ada gue pelawak baru main di sini kok. Ini kesinggung ya. Gitu ya. Akhirnya Haji ngomong, ya sorry kok, udah dadakan diajak Mas Ibut. Itu dulu sering terjadi. Yang jadi ribut itu ya ini. Satu lagi sebenarnya penting bagi seorang pelawak itu harus berpikir tidak jujur. Itu kan ya jangan sampai ada nanti gambaran netizen bahwa pelawak itu tidak jujur, jelaskan dong. Nah, artinya tidak jujur begini. Tadi kan pertanyaan latihan. Pelawak itu nggak ada latihannya, tanya Haji, nggak ada latihannya. Oke. Menjelang pentas pun atau take on air ya di briefing aja sama kreatif gitu. Tapi nggak ada latihan. Paling bisik-bisik kita tambahin gini. Yang itu nggak usah, itu doang. Itu udah bagian dari latihan. Karena udah dibangun jam terbang kan. Jam terbang. Kalau yang belum punya jam terbang tetap latihan dong. Ya harus berangkat dulu jalan sampai bisa terbang. Yang berpikir tidak jujur gini. Ketika pelawak latihan itu bisa kapan saja. Itu harus selalu berpikir tidak jujur. Misalnya kalau saya ketemu Haji ini, Mas Bro, apa kabar? Baik saya. Ayo makan dulu. Udah Ji, makasih. Tadi udah makan kapan? Tadi mampir di warteg sebelah. Itu kan umum kan? Logika kan? Ketika kita mainkan tidak jujur, walaupun dalam keadaan serius, Mas Bro makan. Udah Ji, udah makan. Kapan? Kemarin tanggal 19 Agustus tahun 65. Ketika selama itu makanya ketika bermain harus selalu berpikir tidak jujur terus. Siap pertanyaan itu anggap aja umpan, dijawab dengan tidak jujur. Kalau pertanyaan dijawab lurus terus, bukan lawa itu sandiwara. Ini tips yang kita dapat. Kayak bahasa gini gitu juga lah. Kamu udah makan belum? Belum. Yuk makan yuk. Aku pengen makan kamu. Ya, itu. Itu latihan bisa dibangun sehari-hari. Itu satu. Yang kedua adalah gini, pelawak itu harus itu tadi menguasai berbagai di bidang ilmu. Walaupun kulitnya ngerti tentang baca buku-buku dokteran, baca sedikit aja. Berarti bener nggak Mas ada bahasa pelawak itu harus cerdas gitu? Oh iya. Jadi gini, cerdas itu jangan diukur dengan nilai waktu sekolah loh. Cerdas itu IQ itu dengan nilai IQ dengan nilai akademis itu nggak selamanya paralel. Bukan berarti kamu nilai di kuliah A semua. Maka ada kalanya cuma lulusan SMP kelas 3 tapi dia manajer perusahaan, punya perusahaan, anak buahnya S1, S2, S3. Sering terjadi gitu. IQ itu nggak ada batasan akademis gitu. Sama. Rata-rata pelawak itu memang ini bukan membanggakan. Saya lupa siapa itu udah sama dengan profesor. Karena tingkatannya kan dia harus ngerti. Ketika lu main di depan dokter tadi, lu sedikit banyak harus bicara tentang kesehatan kan, walaupun dengan angle kacamata pelawak. Kenapa kalau kentut ini bukan ngomong jorok loh mas kesehatan ya? Kentut wanita lebih kencang dari kentut pria. Karena wanita bingung besar bukan. Pria lebih kencang kenapa? Karena dekat dengan mic. Tapi kan depan udah kita setut dulu. Ini bukan ngomong jorok, bicara medis loh kayak gitu. Nanti bicara di depan tentara. Kebetulan saya ikut Mas Tarsan tuh ada 9 tahun lah ya. Itu melayani TNI Polri. Di HP Mas Tarsan tuh yang ada Pangdam, terus Polda, gitu-gitu aja. Karena memang dia pelawak yang bermain di TNI Polri. Di rumah saya itu saya punya pakaian semua seragam TNI dari Kopassus, Kopasgat, Marinir. Bukan apa-apa karena kalau untuk pentas saya dibagi Mas Tarsan. Jadi kita bermain di lingkungan tentara. Buat orang lain nggak lucu, di lingkungan tentara jadi lucu karena ada parodi yang kita mainkan. Sama hanya karena kita main di depan seperti Haji ini ya, ceramah gitu. Saya pernah main kayak gitu di depan hall tuh kayak ulang tahun pesantren di Jawa Timur tuh sampai seminggu. Ini yang datang tuh santri-santri, ustadz sama kiai-kiai. Susah kan lucu gitu, apalagi kiai-kiai Jawa Timur tuh lucu-lucu. Waktu itu saya mencoba main parodi aja. Begitu saya in frame, saya ngomong sama Mas Tarsan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapin salam dulu, baru Waalaikumsalam. Saya tanya, menjawab salam itu hukumnya apa? Sunnah kalau wajib, kalau ucapan salam sunnah. Ya saya melakukan wajib dulu apa sunnah. Ini kan kiai mau bantah nggak bisa. Ucapan salam itu kan sunnah. Menjawab hukumnya wajib kan. Ini kan bener. Di agama juga yang wajib dulu dong. Lu nggak sholat tahajud tapi nggak sholat johor yang wajib nggak percuma. Kiai cuma dalam hati. Mau ngomong apa itu? Nah itu kecerdasan
versi pelawak. Sebenarnya juga nggak cerdas itu, goblok sebenarnya. Seperti Haji bilang tadi, cerdas bego itu. Tapi kayak nggak bisa bantai, walaupun kayak yang urusan Kairo juga nggak bisa bantai. Ucapan salam hukumnya sunang jawab punya wajib hukumnya. Iya. Bagaimana mau dibantai orang tuh berdua di sementara kita lagi di belakang. Dan yang paling penting adalah PD. Pelawak kalau nggak PD jangan jadi pelawak. Lu tuh harus punya set confidence. PD Pasar Jaya. Kaji kita datang di show nanti satu artis lain mobilnya fire apa, ini cuma naik apa saja, jangan minder. Kekuatan Anda nanti di panggung, orang boleh. Jenderal, kita ngelawak di atas jenderal. Ya, apalagi penonton kita harus. Iya lo kan ada panggung. Masa jenderal panggung juga. Sama dong maksudnya. Tapi di atas jenderal kita. Dan satu lagi harus banyak referensi. Sering lihat acara-acara komedi. Atau baca-baca buku humor. Ya. Atau melihat pelaku-pelaku humor. Betul. Datang ke rumahnya silaturahmi, ya kan dia kan. Nah, ini bagian. Dulu saya waktu itu sering datang ke almarhum Teng. Walaupun di sana Om Teng nggak ngajarin ininya, tapi dari ngobrolnya secara tidak langsung, oh ini ininya ke almarhum Pak Diska, Pak Asmuni. Bener kata Haji. Kata Haji Malik gini, kalau lu mau jadi pelawak ya bergaul sama pelawak. Lu pelawak bergaul sama tukang singkong. Ya nggak nyambung, bukan kita beda-beda, tapi nggak nyambung. Nggak tukang singkong, tukang singkong. Singkong di sana berapa pasarannya? Itu jual berapa? Harus sama-sama tahu kan? Lah gitu. Kalaupun kita nongkrong di tukang singkong, yang kita pikirin bukan bagaimana dagang singkong, tapi bagaimana mendapat lucuan dari tukang singkong. Bener ini bener. Bukan berarti pelawak nggak boleh nongkrong di mana-mana. Ya kasihan dong, masa mau buang hajat diri. Gara-gara boleh nongkrong. Dan jangan takut jelek. Ada beberapa pelana muda tuh laki-laki, mohon maaf saya nggak saya sebutkan nama, dia pengen ganteng. Jangan takut jelek. Ini contoh Andri itu siapa yang bilang kangen ibu-ibu, apalagi waktu baru-baru ya, pengen punya mantu kayak Andri ganteng, kan cewek kayak gitu. Tapi Andri nggak pernah memikirkan kegantengannya, dia nggak takut jelek. Nah berarti lu juga harus begitu. Apalagi udah jelek. Jangan takut jelek, emang udah jelek terlalu telak banget. Tapi takut dari tangga di lagi asbak itu. Sama yang terakhir adalah jangan mudah puas. Misalnya gini, ente main satu titik. Iya. Dua pulang kamu terima kasih. Jangan sampai wah berarti kita hebat. Belum tentu ketika besok main tempat yang lain dengan materi yang sama. Oh iya. Hati-hati karena suasana kebatinan penonton beda-beda itu kadang-kadang beda. Apa tadi jangan takut jelek. Terus tadi jangan takut apa? Jangan ini takut grogi pede. Ya harus pede, jangan bawa, jangan pede. Kalaupun lu muka lu ganteng tapi lu dipakein apa aja harus nerima. Iya. Targetnya lucu bukan meremehkan. Gitu apalagi lu udah nggak pakai kedok, nggak pakai apa udah cukup ya. Udah itu aja kan gitu. Tinggal dibantai. Dan ada satu hal lagi yang fatal. Dilakukan adik-adik datang baru gini. Ada kan pelak udah main udah punya program TV nih Cik. Katakanlah kalau dulu belum ada stripping ya, seminggu sekali. Udah jalan 3 bulan tapi tetap orang belum kenal. Begitu ente berdua jalan Haji Akri masuk mall. Bang Akri apa kabar? Gimana kabarnya kok warto? Mas ini juga pelak siapa namanya? Siapa mas namanya? Itu artinya kalau kerennya ada something, ada kekeliruan. Banyak pelak-pelak anak muda sekarang tidak pernah saling sebut nama. Itulah sebabnya kenapa Eko menggunakan kata ganti aku dengan Eko. Eko nggak pernah ngomong gua. Menurut Eko sih, lihat perhatiin, Eko mau ngomong apa saja sama wartawan pasti sebut nama ganti. Itu sedang mempiaring diri. Dulu saya sebut nama, lu ngapain sih? Gue mau ketemu Akri. Oh ini tanya nama Akri. Cahyono juga gitu. Jojon, Cahyono. Orang jadi tahu ini Jojon, Cahyono. Iya. Kalau pelan sekarang, wah di gimmick tapi lupa, nggak salah. Lu gini gue bilangin. Gue dari kemarin, gue doang akhirnya. Ini siapa namanya? Sehingga ketika nanti pas jalan-jalan di mall itu kan indikasi paling gampang. Bang ini suka di TV. Maaf bang, namanya siapa? Gak enak loh dikitin bang. Kalau biasa kan dipanggil begitu. Ini bisa dibuktikan. Ya, Haji jalan aja tuh orang masih aja bang apa kabar? Pasti akan nanya Eko Parto kan. Abangnya juga pelawak loh. Ya, masih siapa namanya? Karena dia tidak pernah sebut sebut nama. Iya, bahkan itu ada sekali di pasar ada siapa sih? Nah, kamu tuh ngalamin gitu Pak. Siapa sih itu? Itu yang di TV bukan, itu yang maling motor. Jadi tahu sering banget gitu karena itu kesalahan. Lupa terlalu konsen pada materinya, pada dirinya, tapi lupa nggak
itu jadi seperti kayak pelayan atau penjual makanan yang makanan dikenal tapi yang jual siapa nggak tahu. Makan suara sembusono, aduh nama siapa ya lupa, pokoknya enak lah. Harus sebut nama. Itu sama juga sedang menyaring menjual diri kamu. Cahyono dulu kan Jojon. Wah kalau gitu. Keluar gitu. Jojon tuh Cahyono sebut nama. Sini lu penting itu. Jadi lu sering-sering nyebut nama dia, ya apalagi habis sembahyang, Al-Fatihah. Kirim terus semua. Ya kira-kira begitu obrolan kita luar biasa. Banyak manfaatnya ya kan. Ente pengen ngelucu itu apa ya, tahu dong bagaimana cara bikin grup, tahu kan. Ada strategi tadi di atas panggung, ada strateginya tadi. Betul, persiapan ente jangan takut jelek, juga harus pede. Jangan takut istilah kata kita nggak lucu. Itu harus punya keberanian. Mental pelawak itu bukan mental orang-orang biasa, harus menjadi luar biasa maksudnya. Manggung di tentara, dia harus punya ilmu tentara. Manggung di kedokteran harus punya tahu ilmu kedokteran. Manggung di apalagi tadi tuh kayak ini kan tadi tuh Mas Ribut sering banget tuh di panggung-panggung ketentaraan ya. Iya. Sering. Pokoknya luar biasa lah kalau kita ngeliat zaman-zaman kita acara Aneka Ria Safari. Terus apalagi yang banyak tentara gitu. Aneka Ria Safari sama Kamera Ria. Kamera Ria masih ada ya Mas. Udah terakhir Desember 19 kebetulan pengisi terakhirnya aku. Setelah ganti panglima yang ini yang hati-hati itu sampai sekarang nggak ada lagi. Ini Bang Haji, kalau teman-teman brothers pengen tahu Mas Ribut ada di mana kira-kira Mas Ribut? Tergantung yang undang nggak saya. Gitu. Nggak maksud kayak ada di Facebook atau di Twitter? Saya Facebook ada, IG ada. Ya oke, kalau begitu ya kita akhiri dulu obrolan kita. Salah satu motivasi atau kita menghadirkan motivator Mas Ribut ini sebagai seorang motivator, memberikan cara-cara, tips-tips lah salah satunya, walaupun obrolan kita kemana-mana, tapi yang jelas masih saya hargain luar biasa. Beliau sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan manfaat ilmunya buat kita semuanya. Terakhir tadi apa yang bilang? Pertanyaan tadi terakhir? Ya itu tuh, lu tuh yang harus mikirin. Tadi yang terakhir apa tadi? Sosmed. Ya kalau mau tahu teman-teman mungkin barangkali mau coba catatan, mau coba tahu siapa Mas Ribut, hubungin aja di Facebook ada dengan nama Ribut Mardianto. Ribut Mardianto. Ini katanya Ribut Kennedy. Sekarang ganti lagi. Aduh, ntar kadang-kadang di rumah makan Padang. Ada artinya tuh Bang Haji tuh. Apa tadi Mardianto artinya apa tuh? Ya kalau itu nama dari KTP. Kira namanya. Iya. Di Instagram sama. Ya, iya di IG juga sama. Di IG juga sama. Pokoknya teman-teman yang pengen tahu, brother pengen tahu tentang obrolan kita, bahkan pengen ada niatan untuk bagaimana menjadi seorang komedian, bagaimana juga menjadi seorang pelawak, bagaimana juga memiliki grup pelawak, dan bagaimana cara menjadi pelawak 1, 2, 3-nya. Nah, kita bisa ngobrol-ngobrol, nanti lihat IG-nya Mas Ribut, siapa Ribut apa tadi? Kennedy. Ribut Mardianto, Ribut Kennedy, ya kan? Nanti juga ya ributnya rumah tangga. Pokoknya ente mesti sowan dulu. Kita kasih tepuk tangan dulu ya sama. Oke, dan untuk menjadikan ini sebuah pengijazahan ilmu ya, supaya guru itu ikhlas, murid itu ikhlas, Allah itu ridho. Saya memberikan kesempatan buat kamu-kamu untuk sungkeman, salaman dulu. Oke. Nggak usah pakai nangis. Ntar gue ngongkos. Biasa kayak di TV nangis-nangis. Oke, silakan kembali lagi. Dan Mas Ribut sehat terus, panjang umur, berkah, jaga kondisi. Kalau bisa jangan gede-gede nih. Ngap kayaknya ngeliat. Terima kasih ya, kita tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.